Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurliana Muha. Saya dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai implementasi konsep komunitas. Nah, implementasi ini merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai implementasi konsep komunitas bidang kesehatan yang terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama itu ada konsep dasar asuhan, keperawatan komunitas. Nah, perawatan kesehatan masyarakat merupakan bidang khusus dalam ilmu keperawatan yang merupakan gabungan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat dan sosial. Suatu bidang dalam keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat dengan pendukung peran serta masyarakat atau rapat kerja keperawatan kesehatan masyarakat. Yang kedua itu ada pelaksanaan implementasi. Pelaksanaan ini merupakan tahap realisasi dari rencana asuhan keperawatan yang telah disusun. Dalam pelaksanaan tindakan keperawatan, perawat kesehatan masyarakat harus bekerjasama dengan anggota tim kesehatan lainnya. Dalam hal ini melibatkan pihak puskesmas, bidan desa, dan anggota masyarakat. Prinsip yang umum digunakan dalam pelaksanaan atau implementasi pada keperawatan komunitas, yakni yang pertama itu ada inovatif, yang kedua ada integrated, yang ketiga ada rasional, yang keempat ada mampu dan mandiri, dan yang kelima adalah UGM. Nah, kemudian kita masuk pada bagian yakni keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Nah, keanekaragaman hayati menggambarkan berbagai macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian terakhir, yakni keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Ini terbagi menjadi dua poin, yaitu yang pertama itu ada indikator keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi dan tingkat keanekaragaman hayati. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dulu indikator keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Nah, indikator ini juga terdiri atas beberapa poin, yakni yang pertama itu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, yang kedua menjelaskan konsep tingkat keanekaragaman hayati atau genetik, jenis, hingga ekosistem, yang ketiga mengidentifikasi pola sebaran keanekaragaman hayati di Indonesia atau orientalis, peralihan, dan australis. Yang keempat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Yang kelima menjelaskan faktor-faktor penurunan keanekaragaman hayati. Yang keenam mengidentifikasi dampak penurunan keanekaragaman hayati. Dan yang ketujuh yaitu menjelaskan upaya konservasi sumber daya keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua itu tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati dapat dilihat dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat genetik ini, keanekaragaman hayati tingkat genetik ini mempunyai arti bahwa keanekaragaman hayati tersebut merupakan keanekaragaman yang disebabkan oleh variasi genetik. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, keanekaragaman hayati tingkat jenis ini merupakan keanekaragaman yang terjadi sebagai akibat dari adanya variasi berbagai jenis makhluk hidup. Dengan kata lain, keanekaragaman ini dapat kita amati melalui dari tingkat marga. Yang ketiga yaitu ada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan keanekaragaman yang terbentuk sebagai akibat dari adanya variasi interaksi kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, baiklah, itulah video pembelajaran dari saya mengenai materi implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.